Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahyat Mujayin, panggilannya Mujayin. Saya kepala kantor Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Blitar. Selama ini kantor pelayanan Bea Cukai Blitar ini sebagian besar itu mengawasi dan juga membawai perusahaan-perusahaan rokok yang ada di Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek. Baik, sebagai pertanyaan pertama Bapak ya, yang pertama saya mau bertanya, bagaimana perkembangan rokok ilegal di Tulungagung, Pak? Rokok ilegal di Tulungagung, yang mau saya sampaikan dulu bahwa rokok ilegal di Tulungagung ini untuk di daerah-daerah pasar yang biasa ada rokok ilegal, itu biasanya daerah-daerah yang income per kapitanya rendah. Jadi yang perlu kita awasi itu ya rata-rata di daerah-daerah pedesaan-pedesaan atau mungkin daerah-daerah Tulungagung Selatan dan daerah-daerah yang sebagian besar di situ masyarakatnya dengan income per kapita yang rendah. Itu rokok ilegal biasanya akan terdistribusi di sana karena ada pasarnya gitu. Di sana ada pasarnya. Namun kalau untuk di Tulungagung, rokok ilegal sendiri sebetulnya tidak ada produksi rokok ilegal di Tulungagung. Kami sudah pastikan bahwa tidak ada produksi rokok ilegal di Tulungagung. Sebagian besar rokok ilegal yang beredar ya itu adalah dari tempat lain gitu, yang kemudian didistribusikan ke wilayah atau daerah Kabupaten Tulungagung. Kalau menurut penjelasannya berarti perkembangan rokok ilegal itu terjadi ketika per kapita desa itu rendah. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan yang kedua, permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pemberantasan rokok ilegal tersebut, Pak? Nah, untuk pemberantasan rokok ilegal ini memang ada beberapa kendala. Salah satu kendalanya ya memang keterbatasan anggota kita atau personil dari Bea Cukai Blitar, yang tentunya kami hanya memiliki 35 pegawai ya di kantor Bea Cukai Blitar itu hanya memiliki 35 pegawai. Namun keterbatasan itu alhamdulillah sekarang sudah bisa ditutup oleh pemerintah daerah melalui baik itu Dinas Perdagangan juga dari dinas-dinas yang lain yang membantu kami, termasuk di situ Satpol PP membantu kami dalam operasi pasar untuk pemberantasan rokok ilegal. Nah, selain itu juga permasalahannya adalah rokok ilegal ini ternyata masih banyak peminatnya gitu. Rokok ilegal cukup banyak peminatnya, terutama untuk masyarakat yang daya belinya rendah. Ini masih ada peminatnya. Tapi sebetulnya di Tulungagung ini cukup banyak pabrik rokok yang memproduksi sigaret kretek tangan. Nah, rokok sigaret kretek tangan ini kalau di pasaran sebetulnya harganya setara dengan rokok-rokok ilegal semacam ini. Setara. Ini di lapangan atau di pasar itu biasanya dihargai antara 6.000 sampai 7.000 rupiah. Sedangkan ini termasuk ilegal. Ini yang kita tampilkan di depan ini rokok ilegal yang beredar di daerah Kabupaten Tulungagung. Nah, pasar untuk di daerah ini sebetulnya bisa ditutup oleh rokok-rokok yang sigaret kretek tangan itu.
Karena sigaret kretek tangan itu di pasaran harganya sebetulnya juga antara 6 ribuan sampai 7 ribu. Bahkan mungkin ada yang di bawah itu. Dan produsen rokok sigaret tangan atau SKT ya, sigaret kretek tangan itu di Tulungagung cukup banyak. Ya kalau di sini kita bisa melihat misalkan ada Margantara, ada Dua Dewi kan ya. Margantara itu produknya PS, ada Dua Dewi. Terus ada juga di sini Abahamu itu apa itu namanya 3 Berlian apa itu? Itu juga ada juga Semanggi, ada juga Cempaka. Sebetulnya daripada mengkonsumsi rokok ilegal seperti ini, ya kenapa kok enggak kita konsumsi aja rokok lokal ya. Rokok lokal yang tentu harganya secara juga sama dengan harga-harga yang rokok ilegal ini. SKT itu harganya kalau di pasaran sekitar 6 ribuan tadi. Nah, rokok ilegal ini di pasar segitu juga. Nah, itu. Jadi sebetulnya permasalahannya kenapa kok masih ada, yaitu tadi karena di pasar itu masih bisa didapatkan itu rokok-rokok ilegal itu dan memang masyarakat atau pasarnya itu memang masih ada, terutama untuk masyarakat yang daya belinya rendah tadi. Ya. Ya. Terus untuk selanjutnya Pak, apa yang menjadi usaha panjenengan untuk pemberantasan rokok ilegal tersebut Pak? Nah, pemberantasan rokok ilegal ini kami tahu bahwa kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami tidak bisa berdiri sendiri sehingga kami sekarang sudah mulai melibatkan pemerintah daerah. Nah, kebetulan pemerintah daerah juga mendapatkan kucuran dana DBHCHT dan alhamdulillah Kementerian Daerah juga sudah melakukan sosialisasi dengan dana DBHCHT tadi, sosialisasi ke masyarakat, ke pedagang-pedagang, bahkan kepada aparatur daerah atau aparatur desa gitu. Aparatur desa itu sudah dilakukan. Dan ini saya berharap ke depan dengan sinergi ini lama-lama pelan-pelan rokok ilegal ini kemudian sudah tidak ada lagi di pasar. Karena selama masih ada yang jual, ya tetap aja nanti ada yang membeli gitu. Karena ya pasarnya memang masih ada. Kalau tentang manfaat pemberantasan rokok ilegal itu sendiri bagaimana Pak? Nah, pemberantasan rokok ilegal ini kita berharap ada efeknya. Ketika kemudian masyarakat itu beralih dari rokok ilegal menjadi legal, maka pasti akan ada kenaikan atau penambahan penerimaan negara. Nah, penerimaan negara ini kita berharap bahwa penerimaan negara ini semakin dia penerimaan negara naik, maka banyak sekali bisa dibiayai, hal-hal yang bisa dibiayai. Jadi pembangunan ini akan menjadi terbiayai. Permasalahan-permasalahan di masyarakat itu kemudian menjadi kita bisa minimalisasi. Nah, ini dengan adanya penerimaan kita semakin naik, maka banyak sekali pembangunan itu yang bisa kita biayai. Dan bahkan kalau kemudian rokok ini semakin naik, cukainya semakin naik dari Tulungagung ini, pabrik-pabrik yang ada di Tulungagung ini, maka nanti ada sharing dari pemerintah pusat dalam bentuk dana DBHCHT tadi, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ini kembali lagi ke pemerintah daerah. Nah, kemudian dari dana itu pemerintah daerah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kesejahteraan masyarakat juga. Bahkan untuk tahun ini ya, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa alokasi dana DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat itu sampai 50%. Nah, kemudian yang 25% adalah untuk kesehatan. Dan yang 25% lagi untuk kegiatan penegakan hukum. Nah, dari sini maka sebetulnya apabila ada peralihan tadi, ada beralih dari rokok ilegal ke rokok legal tadi,
itu bisa mengakibatkan banyak hal yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah, terutama dalam pembiayaan pembangunan, pembiayaan infrastruktur, kemudian juga untuk kesejahteraan masyarakat tadi. Mungkin itu. Ya, berarti manfaatnya sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Oke. Bang. Selanjutnya bagaimana kondisi petani di Tulungagung? Maksudnya di mana lokasi tembakau itu yang paling banyak? Terus jenisnya tembakau yang paling bagus itu yang seperti apa, Pak? Jadi begini, kalau perusahaan rokok itu ya, perusahaan rokok itu rata-rata tidak tidak, karena dia dicampur ya, banyak campuran. Banyak campuran itu dia tidak hanya satu tembakau saja. Ada tembakau Madura, ada tembakau Temanggung, Bojonegoro, ada Python, ada tembakau NTB, Lombok atau kata Lombok, tembakau Lombok. Nah, ini biasanya campur itu, Mbak. Campur, termasuk di situ ada campuran cengkeh. Nah, campuran-campuran ini yang kemudian salah satunya sangat mungkin tembakau produksi dari Tulungagung. Nah, kebetulan pabrik rokok yang ada di Tulungagung cukup banyak. Bukan tidak mungkin kemudian petani tembakau yang ada di Tulungagung ini tembakonya bisa diserap oleh pabrik-pabrik rokok yang ada di Tulungagung. Nah, maka perlu ini kemudian kita jalin kemitraan antara pabrik rokok dengan petani tembakau. Nah, jalinan kemitraan ini sangat penting. Nah, ini biar akan bisa difasilitasi juga oleh pemerintah daerah dan kami juga akan memfasilitasi. Nah, caranya seperti apa? Nanti bisa kemudian menggunakan ya dana DBHJHT ini contohan. Bisa dana DBHJHT itu kemudian digunakan untuk kesejahteraan para petani tembakau juga bisa. Contohnya untuk pembelian bibit unggul. Itu juga bisa. Nah, kenapa itu bisa kemudian perlu? Karena gini, pabrik rokok ini pun kasihan pabrik rokok di Tulungagung ini kalau kemudian membeli produk atau tembakau dari petani, tetapi kalau tembakonya kualitasnya jelek kan kasihan juga pabrik rokoknya. Nanti rasanya jadi nggak enak lah istilahnya gitu. Nah, makanya nanti dengan jalinan kemitraan antara pabrik rokok dan juga petani tadi, kita berharap pabrik rokok juga punya standar gitu. Standar, pabrik punya standar. Saya pengen tembakau ini yang seperti ini loh kualifikasinya. Nah, ini kalau mereka antara petani dengan pabrik rokok ini bisa saling memberikan masukan, akhirnya nanti kita harapkan petani-petani itu akan memproduksi tembakau dengan kualifikasi dan kualitas yang diinginkan oleh pabrik rokok yang ada di Tulungagung. Ini saya harapkan seperti itu. Jadi semoga aja nanti ke depan kita bisa bareng-bareng dengan pemerintah daerah, kita sinergi agar kemudian ada kemitraan antara petani tembakau dengan pabrik rokok yang ada di Tulungagung. Ya. Ini untuk pertanyaan yang selanjutnya, Bapak, saya mau tanya, apa peranan dinas ataupun desa dalam pemberantasan rokok ilegal ini, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulungagung ini sebetulnya banyak petani tembakau. Wilayahnya di wilayah Boyolangu, yaitu Waungbono, Sumber Gempol itu Junjung, Gondang itu hampir sepertiga desa itu menanam tembakau. Campur darat Wates Pojok dan campur darat. Terus Pakel sendiri hampir seluruh desa Kecamatan Pakel itu juga menanam tembakau. Terus Kalidawir Ngubalan. Nah, dengan potensi yang ada di Tulungagung ini memang mungkin yang perlu kita edukasi kembali, kita sinergikan dengan pabrik rokok apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bea Cukai Blitar ini tanaman tembakonya seperti Tulungagung ini ciri khasnya tembakau kalituri. Nah, padahal tembakau kalituri ini kalau bisa mungkin Tulungagung bisa dikembangkan tidak hanya tembakau kalituri namanya, tapi bisa dikembangkan ke desa lain. Nah, untuk
menghindari rokok ilegal yang ada di Tulungagung, kita adakan kegiatan sosialisasi kerjasama dengan Bea Cukai, kantor Bea Cukai untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di desa-desa yang berpotensi punya petani tembakau maupun tidak, sehingga harapan masyarakat di desa, tadi perangkat desa dan lebih paham lah tembakau. Dimungkinkan juga nanti pengembangan tembakau bisa ternyata sesuai informasi dari Pak Kepala Kantor Bea Cukai itu, ternyata tembakau itu bisa dijual dengan dilabeli dengan izin Bea Cukai, diberi cukai bisa, tidak hanya kemasan seperti ini, tapi bisa dikemas seperti ini yang bisa diberikan. Mudah-mudahan dengan sinergitas dengan kolaborasi antara Bea Cukai dan kami di PMD yang notabene mengawal, memfasilitasi pemerintah desa untuk lebih memahami masalah percukaian dan masalah ketembakauan. Untuk tembakau yang dikemas berbeda dengan kemasan seperti rokok ini, bisakah ini juga difasilitasi oleh kantor Bea Cukai? Ini mohon penjelasan. Pak. Jadi ini namanya tembakau iris, Pak, yang sudah dikemas-kemas ini. Jadi ada di Bea Cukai itu ada pemberian pita cukai, artinya pita cukai untuk produk-produk tembakau iris yang sudah dikemas-kemas, Pak. Cuman kalau ini kan kemasannya masih jelek lah gitu. Dikemas yang rapi, yang betul-betul profesional gitu, itu bisa, Pak. Kemudian nanti di situ akan diberi label cukai untuk menyatakan bahwa ini tembakonya sudah bercukai. Nah, sekarang ini memang, Pak, kondisi sekarang ini dengan harga rokok yang semakin naik, tarifnya semakin naik, menyebabkan rokok itu sekarang mahal. Nah, saya yakin ke depan itu masyarakat itu akan mulai lagi banyak yang menggunakan tengwe tadi. Rokok tengwe itu masih akan semakin lama makin banyak. Nah, sebetulnya potensi, Pak, UKM ya untuk memproduksi tembakau dalam bentuk kemasan seperti ini. Ini sangat potensial untuk ke depan untuk bisnis ya. Dan saya yakin kalau kemudian petani tembakau yang ada di daerah Tulungagung ini kemudian membentuk kelompok, entah itu koperasi atau apa, kemudian membuat tembakau yang dikemas-kemas ini, saya yakin itu nanti potensi bisnis ke depannya itu sangat bagus, Pak. Apalagi misalkan tembakau ini mungkin karena serapannya serapan pabrik kurang gitu, bisa jadi nanti diarahkan kepada untuk UKM gitu, untuk memproduksi ya skala rumahan gitu. Ya, itu yang untuk memproduksi tembakau iris atau tembakau ini dalam bentuk kemasan-kemasan. Ini potensi sekali, Pak, sangat potensial. Sehingga kami harapkan nanti badan usaha milik desa punya unit usaha kemasan tembakau seperti ini. Sehingga itu tidak perlu proses terlalu ribet seperti ini. Seperti gini, ya ini sudah laku, soalnya sekarang eranya sudah era tengwe lah, ngelinting dewe itu kan. Nah, tinggal ngemas saja bagaimana nanti, mudah-mudahan dengan sinergitas ini ke depan BUMDesnya bisa memproduksi, menghindari termasuk ilegal ini. Tadi orang nggak akan produksi ini, lebih condong ke ini karena ini sudah sah dalam masalah izinnya dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak untuk perbincangan kita siang hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan juga bisa kita salurkan kepada masyarakat supaya mereka boleh mengerti tentang cukai rokok ilegal ini ya Bapak. Yang penting ojo konsumsi rokok ilegal. Gilani.